kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Cek 18 cek 123 lo. Acara kunjungan kecil di Jakarta ke pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sini Pak. Langsung di depan. Sehat luar biasa ya. Bapak Sekali kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga kita sama-sama dengan wakil kecil di 6 wilayah DKI ini dapat bertatap muka dengan Bapak. Masalah kesehatan itu bukan hanya tugas pemerintah, namun juga bersama semua pihak. Untuk mewujudkannya diperlukan mitra strategis antara pemerintah, sektor, LSM, dan tentu saja masyarakat. Upaya ini dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk melindungi diri dari berbagai permasalahan kesehatan. Yang banyak ditemui di Indonesia adalah kesadaran untuk menjaga kesehatan mulut dan hidung. Kesehatan gigi sering dianggap sepele, padahal memegang peran penting sebagai salah satu gerbang kesehatan tubuh. Terutama pada anak, dapat menyebabkan rasa sakit, membuat aktivitas belajar, bermain, menyebabkan tertinggal di dalam pelajaran dan tentu saja bisa mempengaruhi keberhasilan akademik dan dalam menggapai cita-cita. Namun hanya 7,3% yang meningkat gigi itu pada mereka di tahun 2005 sudah meningkat giginya 2 kali. Baru 9,1% yang meningkat giginya itu pada frekuensi yang tepat, yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur. Mungkin ini terpengaruh ya Pak, bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu salah diri selama ini sudah bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai concern terhadap kesehatan gigi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kemudian AFGOGI, Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia,
Ada 3 di Jakarta, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Dr. Mustopo. Menginspirasi teman-teman sekalian, bahkan orang-orang dewasa di sekitar mereka. Para apabila difasilitasi, diberikan pembelajaran dan yang tepat, para dokter kecil ini bisa menjadi partner yang strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia. Saya sangat Indonesia dan saya yakin bahwa itu bisa dimulai dari anak-anak, dan guru yang terbaik adalah anak-anak. Sebabnya ada dokter kecil yang ada di depan kita yang akan memberikan kontribusi secara aktif yang difasilitasi oleh Unilever khususnya Pak Sodan. Terima kasih untuk Unilever, Pak Sodan. Terima kasih Pak Ahok, kasih waktu anak-anak semua ngobrol boleh ya? Iya, pengen ngobrol, pengen bikin sesuatu. Nah ini Kak Syahnas ya, jangan Tante Syahnas, Kak awet juga. Baik, Kak Syahnas mau tahu siapa yang pertama mau tunjukin bagaimana menyikat gigi yang benar. Najwa, silakan saya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Najwa dari Febrina, biasa dipanggil Najwa. Saya dari SDN Payalama Kota Sukabumi. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Cara pertama, sikat gigi bagian depan dan ibu sikat gigi. Sikat gigi sedikit saja dengan gerakan vertikal, jangan horizontal. Jika horizontal, jika menyikat secara horizontal dapat mengiris gigi. Cara yang kedua, sikat bagian samping gigi dengan cara diputar. Dengan cara diputar sampai dalam. Buka mulut, lalu mulai cara yang ketiga. Sikat gigi bagian dalam dengan cara mencungkil bagian atas dan bawah gigi. Dan pastikan seluruh bagian gigi sudah tersikat. Cara yang keempat, sikat bagian atap gigi dengan gerakan maju mundur. Bagian atas dan bawah gigi. Dan pastikan juga seluruh bagian gigi sudah tersikat. Cara yang terakhir, yaitu cara yang kelima, sikat bagian lidah. Karena bukan hanya gigi saja yang ditempeli oleh plak, tetapi lidah pun juga dapat ditempeli oleh plak. Setelah selesai menyikat gigi, berkumur. Berkumur setelah selesai menyikat gigi hanya boleh sekali. Karena jika terlalu banyak dapat menghilangkan zat aktif yang terkandung di dalam pasta gigi. Menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Waktu menyikat gigi minimal 2 menit. Jika terlalu sebentar, dipastikan seluruh bagian gigi belum tersikat dan masih kotor. Jika sudah 2 menit, bagian gigi dipastikan sudah tersikat dan sudah bersih. Terima kasih Pak. Tunggu dulu. Ini anak siapa sih, pinter banget nih ya. Ya Allah, dikasih makan apa kamu sama ibu bapak ya? Ya. Mau tanya tidak sama Pak Waku? Pak Waku udah pergi belum hari ini? Pak, dan gigi belum Pak. Jujur aja, saya udah gosok gigi, tapi semua petunjuk itu saya 90% salah. Oke. Baik, kita tepuk tangan dulu buat Bapak. Terima kasih Pak, dari benar. Bukan hanya keluar dulu Pak Ahok, karena yang dewasa-dewasa juga ya semuanya langsung pada ada begitu ya Pak. Oke. Yang kedua, silakan kibarkan benderanya yang ingin langsung ngobrol sama Pak Wagu dengan pendapat kesehatan gigi dan mulut bersama 100 dokter kecil dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta. Oke. Ada Suci mewakili SDM 2010 pagi. Iya, gerak tangan dulu buat Suci.
SDN Joglos Pagi. Pak, saya bertanya nih Pak, sebagai dokter kecil, saya harus memberikan penyuluhan kepada teman-teman saya. Seandainya Bapak saya, kata-kata apa yang cocok untuk memberikan penyemangat kepada mereka agar rajin minta ini? Makasih. Ini kayak zaman Pak Anwar. Jadi aku siapa yang mana? Jadi Pak Braka ini sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, dikumpulkan sama pihak Unilever, kemudian diseleksi, dan ini adalah pertanyaan salah satu yang lucu banget yang saya rasa Bapak pasti ingin menjawab. Ayo Pak jawab. Yang pertama kami terima kasih pada PT Unilever ya. Ada bagi ratu ya. Kalau beliau saya tanya Antarikso. Lebih kamu ingin tahun depannya nggak suka lupa saya. Sujoyo. Anak-anak hadir seluruh pendamping guru dan pejabat Pemprov DKI, terima kasih sekali dari kami Bapak Ibu dengan acara ini sangat menolong. Jujur saja tadi pagi ya saya setengah bulan gitu. Saya habis sarapan pagi, kebetulan sarapan pagi baru mandi. Habis sarapan aja. Tapi kalau saya mandi dulu, sikat gigi masih mandi kan. Jadi begitu saya baca laporan 95% salah, saya langsung masuk ke kamar mandi sikat gigi dulu. Sikat gigi lagi. Tapi sikatnya tadi juga ada gimana caranya? Tentu ini memang mesti diajak, diingatkan ke teman-teman. Nah kalau malam mungkin rata-rata sudah benar, kalau tidur baru sikat gigi. Nah kalau soal sakit gigi, nah itu nanti mungkin orang Jakarta lebih baik ya. Karena orang dari Bangka Belitung ini namanya sakit gigi itu udah pengalaman sekali. Yang namanya sakit gigi, apalagi saya dulu agak sering traveling, udah sering jalan, udah diobatin, terus sibuk lupa untuk balik. Itu kalau lewat 2 minggu udah diobatin itu sakitnya dalam itu. Ya orang bilang istilahnya kalau sakit gigi udah betul pusing banget kepala semuanya. Ya saya kira itu contoh. Tapi kalau ada teman saya gigi, mungkin akan ada kesulitan kalau ngajarin orang tua. Saya sudah temukan dari beberapa kasus ngajarin orang tua jangan buang sampah sembarangan segala macam. Orang tua mulai marah. Kok anak-anak sekarang jadi kurang ajar ya? Kok ngajarin kita orang tua ya? Karena itu persepsi seperti itu kan. Nah, saya kira sudah kita katakan yang penting itu jadi model, jadi contoh. Kalau kita sendiri giginya melompat atau tidak disiplin, habis gigi terus kasih makan apa makan lagi malam ya susah. Nah, saya sudah hari ini ya saya berterima kasih diajarin dari Mas Tua ya, diajarin jadi saya ngerti. Dokter gigi saya selalu udah begitu, atas bawah saya mestinya nggak harus naik Pak, nggak tambah lagi kan. Dan kok gosok gigi nggak itu kurang keras. Kalau begini terus itu namanya bukan gosok gigi, elus gigi namanya. Mungkin bahasa Indonesia mesti ganti bukan gosok gigi, elus gigi. Pokoknya kita begini terus gitu ya. Nah, tapi saya udah belajar untuk supaya kebiasaan ininya kasih model gitu ya. Saya kasih tahu kalau gampang gini kita ganti. Jadi gosok yang keras ini digosok apa? Saya biar kurang-kurang kecil. Jadi kalau tiap Sabtu saya gosokin tubuhnya gitu. Jadi energinya dibuang ke situ. Jadi kita harus kasih model. Jadi saya akan cerita sama anak saya gimana soal gigi. Dan anak saya giginya baik. Kalau saya memang jadi semua ya mungkin tinggal 20% yang pasti ya dan sudah tambah. Jadi model kasih contoh. Terima kasih Suci. Saya mau bertanya lagi supaya kegiatan minat ini terus terbentuk, boleh nggak Pak setiap 1 hari kita minta gigi bersama di sekolah? Boleh. Sama seperti sekarang ya. Kami juga kerjasama dengan beberapa fakultas kedokteran untuk melatih anak-anak untuk cuci tangan. Kerjasama juga dengan beberapa perusahaan kita membuat ada daerah Jakarta ini yang tidak ada air bersih. Nah sekarang mereka SMS terima kasih tuh. Karena kita ada buat bak pampungan air, ketika banjir tidak bisa pakai di bawah, itu bak pampungan itu bisa buat cuci tangan. Dia itu kerjasama dia buatkan bak pampungan. Jadi kalau saya gigi bareng boleh. Minta sama Om Antarikso. Waktu personelnya datang. Saya tahu saya
susah kan. Jadi puskesmas kita udah buka Sabtu Minggu. Kalau di daerah kan tutup. Jadi kita datang, termasuk ibu-ibu di rumah kan dia cuci, masak, dia tidak sempat ke puskesmas. Nah kalau mobil itu datang ke kampung, dia sambil nunggu masyarakat, dia bisa kerjain. Nah itu boleh sekali. Malah tiap hari juga boleh. Sebelum kita bawa sendiri. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Suci. Untuk Suci kadang-kadang lagi kalau nanya lagi dapat payung pertanyaan apa? Ya, nah nanti kalau sudah lulus SD, SMP, SMA nanti jadi pegawainya yang din, ya. Selamat jadi pegawainya yang kita nanti kalau udah selesai. Jadi kepala dinas dong, atau jadi wakuf dong, ya. Oke, kita kibarkan benderanya lagi, saya. Coba Kak Janes lagi ada apa? Ada? Surian Indra Stuti ada? Ada? Oke, kita tepuk tangan dulu. Kamu umur berapa? 11 tahun. Berarti sama anak saya yang kedua beda setahun. Kedua saya 12. Ini 13. Bagaimana cara Bapak mengajarkan anak-anak Bapak untuk menjaga kesehatan keluarga ini? Sebetulnya yang lebih baik menyuruh itu istri saya. Ya saya kan kita ada kebiasaan kalau pulang lebih awal anak-anak itu suka gosok gigi di kamar mandi saya. Ya kita kata, kita gosok gigi sebelum tidur gitu, gosok gigi. Cuma ngajarin gosok gigi mana saya sendiri kurang begitu tahu. Karena anak-anak lebih pintar. Nah yang kecil, hanya kumur-kumurnya itu juga kita masih salah. Sering kumur-kumurnya bukan sekali rasanya. Nah, saya lebih suka pakai yang tidak pakai deterjen, jadi lebih tidak terlalu bersih kumurnya berapa lama. Anak-anak juga ada yang anak-anak suka pakai yang punya saya, tapi saya terusan 40 masuk 40 tahun ke atas itu. Dia pakai juga yang salah, jadi kita balik. Baik, terima kasih banyak. Kalau ini SD Kembangan Utara 04 pagi, coba kibarkan benderanya, ada perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ilhami. Saya dari SDN Kembangan Utara. Jangan deg-degan. Ini modelnya ada dokter. Saya ingin tanya, apakah Bapak tahu kenapa kita harus sikat gigi malam sebelum tidur? Saya tahunya supaya sisa-sisa makanan supaya dia jadi asam. Jadi kan ada asam kan dia rusak jadi gelombang. Kita kita bersihkan itu. Biasa sisa-sisa makanan dia busuk itu jadi asam. Asam itu akan merusak gigi. Lalu orang itu giginya rusak karena airnya itu pirit itu asam. Saya sering sekali itu membuat. Saya juga suka kalau kayak orang Palembang pagi-pagi udah makan pempek, buka itu juga mempengaruhi. Jadi lebih baik disikat. Sama juga seperti kita habis makan, kenapa mesti sikat gigi supaya sepanjang siang ini kita mulut kita tidak jadi asam seperti ini. Ya selain malam sebelum tidur, habis sarapan juga mesti gosok gigi. Cuma saya makannya 2 kali sarapan itu masalahnya. Menurut saya, Betul nggak namanya? sikat gigi sebelum tidur itu karena kita harus menyikat gigi karena kuman yang ada di dalam mulut tidak pernah tidur dan berkembang biak 2 kali lebih banyak dari pada siang. Kalau tadi jawaban gaya pasar itu. Makanya saya jadi dokter gagal. Kamu
Selamat pagi Pak, nama saya Yasmin, saya dari SDM Utara 2 pagi. Saya ingin bertanya Pak, teman-teman saya banyak yang takut untuk pergi ke dokter gigi. Boleh tidak Pak kalau dokter gigi Puskesmas dan atas sekolah kami lebih sering untuk mengajarkan dan memeriksa kesehatan mulut dan gigi kami sehingga kami terbiasa dan tidak takut untuk pergi ke dokter gigi. Terima kasih. Boleh 100%, tapi kadang-kadang Ibu Din malas terima. Ini kepala dinasnya ini. Kita ingin dorong, maka nanti kita mau dorong nanti tiap satu dokter bisa nanganin 3.000 warga. Jadi sampai mulut, gigi, kesehatan. Nah kita harapkan dokter-dokter kecil ini sebagai dokter beneran itu jadi agen-agennya. Jadi melalui kepala sekolah minta kepada puskesmas terdekat. Kan itu hasil tugas dokter-dokter yang PTT itu ya untuk turun ke sekolah-sekolah, ke masyarakat untuk ajarkan pola hidup yang bersih. Boleh sekali. Terima kasih Pak. Sekarang mengibarkan tadi benderanya, kita masih punya waktu. Oke, yang mewakili SDM Columbia Utara 2 udah ya Adia tadi ya? Belum? Ada yang bernama Adik Adia? Adik Adia? Oke, ada, silakan. Mana kesehatannya? Bagus atau enggak? Nah, mudah-mudahan ini ada dokter kecil yang akan menceritakan di sekolahnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya perkenalkan, nama saya Adia. Saya berasal dari SD Periwatan Nurul. Saya ingin memberikan saran Pak Ahok. Setiap hari Senin kami selalu diperiksa kebersihan kuku dan rambut. Boleh tidak Pak jika ditambah dengan pemeriksaan gigi? Apakah kami sudah sikat gigi tadi malam dan setelah sarapan pagi? Supaya saya dan teman-teman selalu ingat. Terima kasih. Ini ide bagus ini. Kasih sampaikan pada dinas pendidikan di bawah sekolah sini. Jadi gigi harus diperiksa. Siapa tahu masih ada dagingnya. Jadi harus diperiksa. Sarannya bagus sekali. Terima kasih. Makasih ya Nak. Oke, sekarang kibarkan benderanya lagi. Karena mau tanya ada dari SDM Keramat 06 pagi. Oke, Anissa Nurkisti. Silakan, kita tepuk tangan dulu. Kenapa dokter kecil lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Karena perempuan dan ketahanan batin daripada laki-laki. Ya. Karena dokter gigi biasanya perempuan lebih cantik. Perkenalkan Pak, nama saya Anissa Nurkisti. Saya dari perwakilan SDN Keramat pagi. Saya ingin bertanya, apakah tadi pagi Bapak sudah membahas gigi? Udah jawab. Udah jawab tadi. Makanya ini copy paste. Saya udah sering gosok gigi. Cuma persoalannya salah cara dan salah waktunya. Biasanya berapa lama Bapak menggosok gigi? Ya pasti lama. Saya gosok gigi itu termasuk kan gigi saya terlalu lubang. Malah sampai ada gosok giginya dan benangnya mesti buang bersih sekali. Karena gigi saya itu ada masalah. Bahkan gigi seri saya ini saya bukan 43. Kenapa? Ceritanya begini, karena dulu waktu udah apa kita terlambat ngurusinnya jadi terjadi pembengkokan gigi pari. Jadi waktu mau dibuat 4 lagi terlalu kecil. Nah, dokternya modifikasi dibuat 3 saja. Ini salah nih, nggak ada yang baik. Ini cuma keluarnya aja kelihatan bagus, dalam ini kacau. Itu akibat dari kecil kurang dengerin nasihat ibu. Ibu saya giginya baik, tapi kan nggak sekolah juga nggak bisa ngajarin sikat yang benar. Jadi sikatnya kan kalau kencang itu betul nggak terasa. Kan diajarin orang begitu sikatnya gede. Nah kalau sikat tinggal udah diajarin. Sikat yang lain ada masalah. Menurut saya, seharusnya lihat gigi yang baik itu minimal 2 menit. Ya.
anak-anak dari Kepulauan Seribu masalah cuaca sehingga mereka tidak bisa hadir ke sini, sehingga ada perwakilan satu orang guru yang akan bercerita kepada Bapak Wakil Gubernur. Kami persilakan. Mohon izin Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Bahar. Saya dari SD Negeri Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Yang pertama-tama kami mohon maaf Pak, karena kami tidak bisa menghadirkan anak-anak kami kemarin. Omongnya besar sekali. Benar Pak. Di rumah saya saja pohonnya tumbang dua Pak. Antusias anak-anak luar biasa Pak, ingin ketemu dengan Bapak Wakil Gubernurnya. Selama ini kan anak-anak hanya bisa melihat di layar televisi Pak. Termasuk saya Pak, bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan salam sejahtera. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, masalah pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Sekolah tentu di dalamnya adalah guru, kepala sekolah, orang tua murid, komite, pemerintahan, dan pihak swasta. Alhamdulillah Pak, selama ini pendidikan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak ada masalah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar seperti halnya saudara-saudara yang ada di dalam. Cuma ada keinginan dari kami Pak. Kami menginginkan Bapak Wakil Gubernur meninjau secara langsung sekolah yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Biar Bapak lihat secara langsung, baik itu dari sarana maupun prasarana. Alhamdulillah, masalah PHS perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pun itu tidak tertinggal. Seperti biasa Pak, itu anak-anak kita biasakan sebelum makan atau jajan di warung sekolah itu harus cuci tangan. Dan juga setiap hari Sabtu itu kami melaksanakan sikat gigi bersama dengan anak-anak semuanya yang dipantau oleh BPJS. Dan alhamdulillah dari pihak pemerintahan, terutama dari pihak puskesmas, kami sudah menjalin kerjasama. Itu beberapa bulan sekali mereka melakukan sosialisasi mengenai cara sikat gigi yang baik dan benar. Seperti yang tadi saya katakan, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, terutama dari pihak swasta. Kami pun menginginkan agar supaya pihak swasta menjalin kerjasama untuk masalah perilaku hidup bersih dan sehat, terutama masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan kami menginginkan, ini kami mengundang ya Pak nih, kami mengundang untuk ke Kepulauan Seribu, cuma jangan sekarang Pak, lagi musim angin. Lagi musim angin, apalagi kemarin ini kita sudah sama-sama tahu Pak, itu ada kapal sahabat itu namanya itu tenggelam. Itu 22 mil dari Tanjung Priok, itu kami perkirakan di sekitar Medan Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi sekali lagi mohon izin sebentar Bu, kami menginginkan kepada Bapak Wakil Gubernur agar supaya datang ke Kepulauan Seribu. Ini niat kami Pak. Kebetulan di Pulau Kelapa itu saya Pak, gurunya dan juga tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Saya rasa itu saja Pak yang saya sampaikan. Siap. Tinggal maunya Bapak mau ikan kakak merah, kita pakai dulu Pak. Terima kasih Bapak dan saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya habis Imlek 2 minggu airnya tenang. Jadi buat nantinya bagus ya.
Jadi saya mau pengennya makin mimpi itu juga. Terima kasih. Ini bisa jadi contoh, Pak. Saya kira dinas pendidikan nanti bisa diinstruksikan untuk cek gigi sama gosok gigi bersama. Malu untuk ngobrol seminggu masa Jakarta. Baik. Terima kasih juga untuk adik-adik yang baru datang. Pasti telah kena macet ya Nak ya. Mana berdiri dulu kalian? Ayo berdiri dulu. Nah, coba sama Pak Wadudnya pakai penyerangan Pak Wadud juga karena macet kami telah ya dan macet biasa. Terima kasih sudah duduk kembali anak saya. SD Hang Tua ini yang datang bukan? Iya, oke. Ada ahli yang bisa mewakili bicara dengan Bapak Wagub? Silakan. Ganti sikat gigi ya? Bapak ganti sikat gigi berapa tahun sekali? Rasanya sih tidak sampai sebulan atau 2 bulan ganti. Saya lupa juga tergantung persediaan langsung. Bagus lah, karena standar dari dokter gigi untuk mengganti sikat gigi adalah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oh, ini saya masih oke, biasanya saya seperti main badminton, dan setelah lihat bola sampai tok itu, kalau bulunya udah mulai merah, saya ganti. Hasil gigi saya juga gitu. Kalau saya udah agak lonjong-lonjong, biasanya saya sudah ganti. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik, masih ada kesempatan satu lagi mewakili SDM lain 10 pagi. Lulu Intan. Baik, tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Selamat pagi, Pak. Saya udah datang. Saya dari SDM kelas 10 pagi. Saya mau bertanya, Pak, apakah anak-anak bapak aku berobat ke dokter gigi? Saya kira bapaknya yang takut apalagi anaknya. Tapi itu lama-lama yang mesti dibiasakan, lama-lama jadi berani. Karena saya kira semua anak mirip ya. Kalau ada gigi apalagi. Saya pun sampai udah dewasa tuh paling ngeri kalau dokter gigi. Memang bunyinya, ngilunya, memang gitu kan. Apa itu setiap darah gigi juga ngilu sakit. Yang anak ya, ada kita kasih contoh, lama-lama ya, kita kalau bisa menghindar, mereka menghindar. Sudah kelak-kelak juga. Dengan untuk giginya juga sih. Jadi kemudian untuk gigi sekarang udah baik-baik ya ngomongnya. Pak, kalau teman-teman saya takut ke dokter gigi, saya minta tipsnya. Tipsnya itu mungkin begini. Mesti dokter gigi ada ke sekolah gitu, terus dikirim satu-satu. Kalau dibawa pasti susah. Nah sama saya dulu juga begitu. Jadi tidak kasih dokter gigi, tiba-tiba udah dibawa masuk ke dalam. Nah kalau meronta-ronta nggak mungkin juga kan kita masuk sekolah kan. Ini lama-lama jadi terbiasa. Pasti ada sakitnya, tetap terbuka kan nggak biasa ya. Jadi kalau dia temannya bisa, ada pintu masuk sekolah, banyak teman yang ada yang berani, yang tidak ada yang sudah terbiasa. Jadi kalau teman-teman yang itu dia pasti jadi berani. Kalau sendiri mungkin lebih takut. Saya kurang begitu tahu, kira-kira kayak begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu. Untuk Bapak Wakil, untuk Unilever. Ini terakhir sebelum ada saya lanjutkan, silakan ingin menyampaikan apa kepada 100 dokter untuk gigi. Nah, sebagai pasien yang penakut dokter gigi ya. Jadi terima kasih. Tentu anak-anak harus bangga dengan dokter kecil. Kami itu berharap menjadi dokter yang benar. Nah kalau ikutin teorinya bapak saya, kalau bapak saya ini agak
saya ini termasuk salah satu orang yang dipaksa masuk ke kedokteran. Saya kuliah seminggu, terus kabur. Karena tidak cocok. Nah tentu kita tidak bisa dipaksakan oleh siapapun pilih sekolah. Jadi saya yakin anak-anak yang sudah agak kecil mungkin punya hati. Jadi dokter itu kan mulia. Kita makin terlatih. Sekarang ini banyak sekali dokter. Saya katakan waktu baru lulus semangat, sumpah masih ingat. Tapi setelah 10 tahun 20 tahun lupa ya sumpahnya. Jadi pengalamannya 20 tahun harusnya hatinya itu masih tetap sama seperti tahun pertama baru lulus, tapi diulang 20 kali. Jadi hatinya sama. Nah saya yakin anak-anak bisa terlatih seperti ini, belajar yang rajin. Kemarin saya ditanya, apa sih konsep pendidikan? Dasarnya itu apa sih konsep pendidikan? Nah anak-anak mesti mulai belajar, mau belajar mengenal Sang Pencipta. Karena teori pendidikan itu hanya itu sebetulnya. Kita harus mengenal siapa pencipta kita, siapa kita. Kita sebagai ciptaannya, lalu bagaimana hubungan dengan dia. Jadi soal sisi rohani, anak-anak tidak boleh cuma bisa mengucapkan Assalamualaikum atau segala macam, tapi betul-betul harus belajar kitab sucinya. Sama kalau kita beli mainan atau beli TV baru atau beli handphone baru, bagaimana cara tahu memakai barang ini dengan lengkap atau di kalkulator? Kita baca buku petunjuknya. Nah, kalau mau mengetahui Sang Pencipta, mau mengetahui kita, memakai kita, ya kita harus membaca buku petunjuknya. Buku petunjuknya ya kitab. Kalau dalam agama Islam ada 4 kitab yang diakui: Taurat, Zabur, Injil, Quran gitu kan. Itu kita bisa belajar kitab itu untuk mengenal siapa kita. Nah kalau kita tahu itu semua, tinggal belajar kedua. Ini mesti rajin sholat, belajar Islam, rajin sembahyang, rajin doa. Untuk apa? Untuk tahu bagaimana mempunyai hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Nah kalau itu dikuasai, apapun kondisi kita, anak-anak akan tahu mengatasinya. Jadi yang paling penting bagi anak-anak yaitu mengenal Pencipta, tahu kita ciptaannya, tahu kelemahan kita, lalu bagaimana hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Kalau kita sudah tahu seperti ini, apapun kondisi kita bisa atasi. Dan tentu kita akan jadi rajin belajar, rajin, kita ada dasarnya. Saya masih ingat anak saya pertama kali belajar baca. Yang pertama itu dari kitab suci. Ini bisa baca dengan cepat, dengan baik dari kitab suci. Semua orang punya pergumulan, tapi zaman teknologi begitu cepat. Nah, saya kira yang paling penting itu kita wariskan, anak-anak mesti camkan itu. Kita bisa hormat pada orang tua, kita bisa tidak menghina orang, kita bisa menghargai orang, karena kita tahu siapa kita. Karena kita tahu kita juga ciptaan. Karena kita tahu kita mungkin punya persoalan. Kita suka curhat sama teman, dan kita juga belajar curhat sama Tuhan. Jadi kita lama-lama kita jadi belajar mempunyai hubungan yang vertikal, yang horizontal. Sehingga hubungan kita selama manusia kita dewasa, pekerjaan apapun, profesi apapun, kita jadi betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Nah itu yang saya harapkan dari anak-anak. Jadi semua pasti anak-anak rajin, sehat. Ini beruntung, masih banyak sekali. Kalau bapak saya suka bilang begini, kalau saya sekolah, bapak saya suka bilang begini, kamu jangan sombong. Kenapa? Bapak? Karena masih banyak anak-anak lain yang lebih pintar dari kamu, cuma bukan anak saya. Dia tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, tidak bisa pakai sepatu yang baik, tidak bisa punya baju seragam yang baik. Nah kita mesti bersyukur ini. Lalu kita berpikir, kalau kita sudah dewasa atau masih kecil itu, bagaimana menolong mereka supaya sama-sama bisa menikmati yang sama. Nah itu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila kita bukan bantuan sosial. Nah apa beda bantuan sosial dan keadilan sosial? Kalau tadi anak-anak datang ke balai kota, ada yang nodong, ada yang gebukin, lalu karena ada Pak Wagub, ada satpam, lalu kita tolong, tidak jadi digebukin, itu namanya bantuan sosial. Pas ketemu saya, tidak digebukin. Tapi kalau tidak ada saya, datang digebukin, dirampok, ya ngasih. Tapi kalau keadilan sosial, apa itu beda keadilan sosial? Makanya pendiri negara kita dengan cerdas memilih
kata demi kata untuk 5 sila Pancasila sebagai ideologi kita. Kalau keadilan sosial, kita menjamin siapapun datang ke balai kota tidak ada yang dirampok dan digebukin. Itulah keadilan sosial. Jadi hari ini kita lagi berjuang, tidak ada satu anak pun tertinggal untuk sekolah. Kita harapkan nanti tidak ada satu anak pintar pun yang tidak bisa kuliah. Hanya kita mau kuliah, ketemu pejabat yang baik, bantuin. Itu namanya bantuan sosial. Harusnya setiap orang punya hak yang sama untuk sekolah. Makanya saya sampai menafsirkan hadis Nabi Muhammad tentang tuntutan ilmu ke negeri Cina. Itu adalah salah satunya adalah tentang di Cina waktu zaman Nabi Muhammad mendapat wahyu. Di situ ada yang Konghucu yang mengatakan kalau bicara pendidikan itu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi tidak boleh ada pemapakan. Nah ini kunci. Dengan ada jaminan sekolah sampai 12 tahun ini, kita harapkan betul-betul tidak ada diskriminasi. Kita akan jadi negara yang maju. Ini satu prinsip yang harus kita punya. Kalau pendidikan anak-anak yang sudah bisa nikmatin ini, kita syukuri. Kita juga ingat teman-teman kita yang tidak mampu untuk tidak bisa bantu, laporkan kepada sekolah, pada Camat Lurah, khusus DKI, tidak ada satu anak pun berhenti sekolah yang tidak mampu. Bahkan ijazah-ijazah, mungkin ada kakaknya, pamannya, yang ijazahnya nyangkut, udah kerja 2 tahun 3 tahun, ijazahnya ditahan karena tidak bayar uang sekolah dulu. Itu dilaporkan kepada kami akan menembusnya dari sekolah swasta supaya dia punya ijazah. Jadi itu kita dan saya kira dalam hal yang hebat, saya mau undang melihat ruang kerja saya. Karena ruang kerja saya ini adalah ruang kerjanya dulu, ruang kerjanya Pak Fauzi Bowo. Dari sebagai wakil gubernur sampai gubernur, beliau di ruang kerja saya. Kenapa? Karena dari sana bisa lihat Monas. Kalau di ruang gubernur tidak bisa lihat Monas. Nah itu aja bedanya. Jadi kita silakan naik ke atas. Mau duduk di kursi saya foto pun boleh. Supaya jadi gubernur. Terima kasih Pak Andi. Jakarta Baru, Jakarta Bersih dan Jakarta Sehat. Ini jangan lupa anak-anak yang sudah makan dengan kotak makanannya ini, jangan lupa nanti dibawa sendiri masing-masing dan taruh di depan. Ada media. Inisiasi ini dilakukan oleh Unilever melalui episode Percaya Anak Indonesia dapat membantu mewujudkan senyum sehat Indonesia. Sebelum kita mengakhiri, silakan dok. Ini Unilever akan menyerahkan kenang-kenangan berupa materi edukasi kesehatan gigi dan mulut kepada Bapak Wagub. Materi edukasi ini merupakan paket flip chart kesehatan gigi, model gigi, lip lab, kemudian gelas ukur dan produk perawatan kesehatan gigi. Selalu diberikan kepada para kader di sekolah-sekolah sebagai alat bantu mengedukasi kesehatan gigi dan mulut. Dan untuk menyerahkan kenang-kenangan, kami persilakan Pak Sanjoyo, Antarikso dan Dr. Indira untuk difoto lebih lama lagi. Teman-teman media yang mau mengambil momen ini, dan bagi rekan-rekan media apakah perlu di atas panggung atau di sini? Oke. Baik. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk para penerus bangsa kita, para kecil sebagai kader seni semua. Terima kasih Pak Wagub. Dipersiapkan selanjutnya adalah dari pihak Unilever untuk foto bersama. Kemudian pegang kotaknya masing-masing untuk dibawa keluar ya. Ya. Untuk anak-anak silakan yang nanti membimbing ada, silakan untuk langsung. Masuk sebagai teman. Depan sini, ini ruang kerjanya Pak Wakil Gubernur. Ya Pak.
Ya, itu punya Pak Wagub. Oke, bentar. 1. Benderanya diam aja, Pak nanti. Ayo sini, bergeser biar rekan-rekan semua bisa masuk.